Saya telah beberapa kondisi pasien, pasien bernama J, umur 30 tahun. Saat ini akan dilaksanakan pengkajian protokol paliatif. Saya sudah menyiapkan diri, saya sudah menyiapkan instrumen, saya siap bertemu dengan pasien. Ya. Assalamualaikum Mbak. Ya, saya perkenalkan J, saya koordinator yang bertugas pada pagi hari ini. Sebenarnya saya boleh tahu Mbak namanya siapa dan tanggalnya berapa atau umur juga boleh? Saya dengan JJ, usianya 32. Oke, dengan Mbak JJ, saya panggil Mbak JJ boleh? Oke, nah, jadi tujuan saya datang sini adalah untuk melakukan pengkajian. Jadi nanti saya akan tanya-tanya seputar kondisi Mbak hari ini untuk waktunya sekitar 15 sampai 20 menit, tetapi di sini saja. Apakah Mbak bersedia? Oke, tapi sebelum kita bahas, perlu Mbak ketahui ya, nanti informasi dari yang Mbak katakan nanti itu kan saya jaga kerahasiaannya. Biar Mbak tenang. Oke, kalau begitu saya izin mulai ya. Kita tutup tirai. Ya, mulai ke domain pertama ya. Jadi ada 4 domain Mbak, saya akan tanya mengenai fisik, psikologis, spiritual, dan juga kondisi sosial Mbak. Kita mulai dari kondisi fisik dulu ya. Dari Mbak sendiri, apakah Mbak merasa ada sakit? Sakit ada yang merasa di kepala, rasanya sebenarnya hilang minggu, tapi sering gitu. Nah, ini sering. Deskripsinya seperti apa Mbak? Beda kah? Rasanya tuh nyut-nyutan gitu sih mas, kayak pusing gitu. Oke, tapi sakitnya itu di kepala aja atau menjalar ke seluruh tubuh? Menjalar ke lehernya. Nah, dari skor 0 sampai 10, 0 itu untuk tidak sakit, 10 itu untuk sakit sekali. Kira-kira rasa sakit Mbak itu ada di skor berapa? Di 5 ya mas. Oke, oke, itu untuk istri. Mungkin saya juga tanya, apakah Mbak ini ada muntah? Oke, ada muntah. Nah, tadi untuk masalah nyeri Mbak, yang membuat nyeri itu sakit itu apa Mbak? Misal Mbak lagi ngomong atau bagaimana? Biasanya kalau misalkan lampunya terlalu terang itu jadi makin pusing ya mas, nyut-nyutan. Nah, kalau membuat baik itu apa? Yang bisa membuat baik? Kalau biasanya istirahat aja sih mas, tidur, tapi itu tidur pun juga sewaktu-waktu karena sakitnya. Oke, Mbak ini punya masalah tidur tidak ya Mbak? Insomnia atau tidurnya aman? Lancar? Insang sih juga, cuman ya itu suka bangun gitu. Bangun. Oke. Oke, itu tadi untuk fisiknya. Sekarang saya lanjut ke kondisi sosial ya Mbak. Saya pengen tanya, Mbak ini tinggal sama siapa di rumah ini? Saya sama suami sama 2 anak. Suami sama 2 anak. Nah, hubungan Mbak sama keluarga Mbak bagaimana? Alhamdulillah baik ya mas, masih suka ada tengok juga sama keluarga, sama anak-anak juga kadang-kadang yang di sini, sama orang tua, sama mertua. Oke. Berarti selain itu Mbak ada dukungan dari pihak lain tidak Mbak? Mungkin dari pihak teman atau tetangga gitu? Ada yang mas dari tetangga, dari teman. Teman juga ada. Oke. Nah, untuk masalah bergerak nih Mbak, kan Mbak merasa nyeri gitu. Dari nyeri tersebut itu mempengaruhi kondisi aktivitas sehari-hari Mbak nggak? Pasti ya mas, kalau lagi nyeri banget pasti dia nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Jadi Mbak bed rest aja ya? Nggak bisa bangun. Oke. Jadi mungkin itu untuk kondisi sosialnya kita lanjut ya untuk posisi
secara keseluruhan apakah nyeri ini mengganggu mental Mbak, spiritual Mbak? Kalau mental pastinya ya mas, karena jadi ngerasa cemas terus jadi stres juga kan yang dirasain. Kalau buat spiritual sih saya malah jadi semakin kuat untuk beribadah gitu, beribadah ke Tuhan gitu sih mas. Sebenarnya saya pengen tanya juga Mbak, apakah di keluarga Mbak ini punya riwayat kesehatan mental? Tidak ada. Tidak ada ya. Itu untuk kondisi psikososial udah. Kita lanjut ke spiritual ya. Saya pengen tahu harapan Mbak saat itu apa sih yang menguatkan Mbak? Kalau pastinya dari keluarga, dari teman-teman juga selalu nguatin buat saya untuk sabar gitu. Terus juga saya berbagi ke ajaran-ajaran agama yang sudah saya pelajari gitu sih mas. Nah, tadi kan Mbak ajaran agama ya, agamanya sih saya betul Islam. Oke. Nah, dari agama Mbak ini apakah Mbak pernah mengikuti kegiatan kerohanian itu, misal ikut pengajian di rumah atau bagaimana? Iya, jadi saya ada pengajian juga sih. Oke. Nah, untuk dari kegiatan Mbak sehari secara keagamaan itu ada yang paling bermakna nggak? Yang paling bermakna pastinya sholat sama kalau misalkan ini lagi nyeri banget saya biasanya zikiran sih Zikiran. mas. Oke. Nah, dari hal yang Mbak sebutkan tadi, harapan Mbak kepada kami setelah dilaksanakan pengobatan itu apa sih? Pastinya saya nggak muluk-muluk ya mas, pasti apa ya, saya bisa beradaptasi gitu, nyerinya bisa turun, bisa kembali aktivitas lagi. Oke. Nah, itu untuk pertanyaan sudah selesai. Jadi kan mungkin saya ada pengkajian nih. Di sini ada pengkajian nyerinya, kelelahannya, mual, muntah, dan juga yang lain. Mbak apakah masih bisa membaca dan menulis? Bisa. Oke. Nah, saya di sini minta tolong ya Mbak. Nanti Mbak bulatkan saja untuk skor-skornya saya tadi. Seperti tadi skor jarinya saja 0 sampai 10. Boleh dibantu? Oke, terima kasih banyak ya Mbak, kami sudah turut aktif gitu dalam pertanyaan yang saya berikan. Untuk kegiatan sudah selesai, bagaimana perasaan Mbak setelah dilaksanakan tindakan? Mungkin agak-agak mas karena bisa sedikit bercerita juga. Oke, jadi mungkin lebih lega karena sudah bercerita ya, jadi beban-bebannya sudah hilang. Oke, nah untuk dari sudah selesai, saya kembali ke awal, apakah Mbak ada kira-kira? Oke, nah jadi nanti Mbak, ini kan saya sudah mengkaji ya kondisi-kondisi Mbak. Jadi siang sekitar pukul 1 saya akan kembali lagi untuk menginformasikan terkait pengobatan Mbak. Karena nanti saya akan diskusi dulu terhadap dokter ya, untuk lebih tepatnya itu bagaimana, baiknya bagaimana. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin kembali ke ruang rawat. Saya ucapkan terima kasih, semoga Mbak lekas sembuh dan sehat lagi. Iya, terima kasih mas. Terima kasih Mbak, berarti saya di sini. Iya. Setelah dilaksanakan tindakan pengajian keperawatan kepada Nyonya J umur 30 tahun, sebelum dilaksanakan tindakan, pasien merasa cemas. Saat dilaksanakan tindakan, pasien cukup kooperatif dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Setelah dilaksanakan tindakan, pasien lebih lega karena sudah bercerita. Tindakan selanjutnya akan dilaksanakan pemberitahuan rencana pengobatan kepada Nyonya J pada pukul 1 siang nanti, Purwokerto 6 Desember tahun